Kembali lagi bersama kita teman-teman di Lang Maut, di mana kita membahas hukum dengan bahasa kampung, jadi bisa gampang dimengerti. Nah, jadinya Pak Ken mau nanya nih, menurut hukum, pemerasan atau pengancaman itu apa sih? Baiklah, memang lagi rame ya, banyak juga baru-baru ini tentang kasus pemerasan ini. Ada banyak lah. Nah, sebenarnya ini kasus ini kan sederhana ya, sederhana sekali. Cuma kalau kita tidak menelaah dengan teliti, bisa jadi sulit atau bahkan bisa salah-salah. Ya. Makanya sering sekali Bapak bilang, penegak hukum itu harus benar-benar dia paham hukum. Harus benar-benar. Karena apa? Karena dia itu menegakkan hukum menyangkut nasib orang, menyangkut masa depan orang gitu. Nah, apa sih pemerasan itu? Itu harus kita pahami benar-benar. Kita mulai dari pasalnya dulu. Ya, jangan-jangan kita nggak pernah baca pasalnya, tapi kita ngomong pemerasan gitu ya. Lang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Nah, tentang pemerasan ini diatur di pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam setiap pasal-pasal itu ada yang disebut dengan unsur atau bahasa kampungnya itu bahannya gitu ya. Atau resepnya, ya semacam itulah. Jadi ada indikatornya gitu. Nah, pemerasan ini unsurnya apa? Kita bacakan di pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Artinya siapapun yang maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan cara melawan hukum. Paham ya? Kemudian memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kekerasan dia melakukan kekerasan. Kalau ancaman, nanti kau buat begini dengan kupukul misalnya atau kubunuh, itu ancaman kekerasan ya. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian, atau artinya sedikit banyak pun nggak masalah, tapi kalau dia mengancam untuk memberikan suatu barang dengan cara melawan hukum, kena dia pasal pemerasan ini. Atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang, atau kita maksa orang untuk minjamin uang gitu. Atau kita memaksa orang dengan ancaman kekerasan atau kekerasan tadi untuk menghapuskan hutangnya misalnya. Atau gini, sederhananya gini aja lah bahasa kampungnya. Siapapun orangnya, siapapun ya, memaksa orang untuk siapapun ya, memaksa orang dengan cara kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan saja untuk menyerahkan barang sama dia atau untuk menghapus hutang atau membuat hutang, itu meras namanya. Kuncinya tadi memaksa untuk memberikan. Gini ya, saya nih minta tolong sama Kevin untuk berbuat sesuatu. Lalu Kevin bilang, saya nggak mau. Kalau kamu kasih uang saya sekian, baru saya mau katanya. Bapak meras nggak? Contoh kasusnya gini. Tadi sudah jelas. Contoh kasus begini. Kevin meminta Bapak untuk berbuat sesuatu. Bapak tidak mau. Kevin membujuk. Tolonglah, kata Kevin. Boleh, saya bilang, tapi Kevin harus ngasih uang 100 juta, saya bilang. Bapak masuk meras enggak? Enggak. Kenapa?
Karena bapak gak ada unsur memaksa sama ancaman gitu, Kevin. Iya. Terserah Kevin kan. Kayak Kalau Kevin mau bayar, enggak ya, kalau aku jalankan. Kalau enggak, beda. Kalau misalnya aku mengancam akan melakukan sesuatu. Kalau kamu nggak kasih, aku akan berbuat begini, saya bilang. Itu mengancam namanya, memeras. Itu memeras namanya, Pin. Bisa dibedakan ya, bisa ya? Bisa. Coba, bisa nggak bayangin? Bisa. Kalau bapak bilangnya kayak lakuin ini, kalau enggak aku bakal gini-giniin kamu. Ya. Nah, itu pemerasan. Kalau dikasih kayak aku mau aja, tapi kamu harus gini gitu. Itu mah bukan pemerasan. Ya. Ini yang sering banyak kesalahan. Sama-sama minta uang memang kan? Tapi yang satu minta uang karena dia disuruh berbuat sesuatu. Satu lagi dia minta uang, kalau nggak mau ngasih uang dia melakukan sesuatu. Nah, kasarnya lagi, kalau saya menyuruh orang menyerahkan uang kepada saya, dan jika dia tidak menyerahkan, saya akan berbuat sesuatu yang merugikan dia, Bapak masuk pemerasan. Tapi kalau orang itu minta tolong ke Bapak untuk berbuat sesuatu, terus saya mau asal dibayar uang sekian, saya bukan pemerasan. Itu kan tergantung dia. Ada pilihan. Ada pilihan, gak harus dia kan. Kalau keinginannya tercapai, ya dia harus mengeluarkan uang kan. Kalau tidak mau mengeluarkan uang, ya sudah, nggak usah nyuruh saya kan, gitu kira-kira. Beda ya. Beda. Nah, itu dia. Selain di pasal 368 tadi, pemerasan ini ada juga diatur di pasal 369. Ya, kalau berbeda dengan 368 tadi, sama-sama memeras, tapi beda unsurnya ya. Kalau 369 ini kita baca, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, itu tadi sama dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulis, atau dengan ancaman akan membuat rahasia. Kalau yang tadi dengan ancaman kekerasan, kalau ini dia mengancam, kalau kamu nggak ngasihkan saya sesuatu, saya akan buka rahasiamu misalnya, saya akan menjelek-jelekkan kamu misalnya. Ancamannya seperti itu, ancaman berupa pencemaran gitu ya, mempermalukan. Itu masuk juga dia pemerasan, tapi dikenakan di pasal 369. Kalau ancamannya tadi dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, dia masuk pasal 368. Kalau dia ngancam dengan cara nanti kau kubongkar rahasiamu, kupermalukan kau, katanya, itu masuk 369. Karena saya malu orang sudah mengetahui saya seorang yang kurang baik, lalu saya minta tolong sama Kevin supaya membersihkan nama baik saya misalnya kan. Karena Kevin punya kemampuan misalnya. Lalu Kevin minta duit. Kalau nggak ada duit sekian saya nggak mau, kata Kevin. Kevin merasa nggak tuh? Enggak kan? Karena saya sudah malu kan. Cuma minta tolong aja untuk dibersihkan nama baiknya. Kevin minta uang 100 juta. Apa Kevin memeras? Enggak kan. Kalau enggak sama sekali. Nah, bisa dibedakan nggak? Bisa dibedain. Kalau misalnya Kevin bilangnya kalau minta 100 juta, kalau enggak aku kasih tahu lagi orang sebelah ya, gitu kan. Itu baru masuk pemerasan. Ya, tapi kalau memang dia tolonglah saya, lalu Kevin minta duit, Kevin meras juga? Ya enggak. Enggak lah gitu. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya. Ini yang harus jeli kita. Beda apa itu pemerasan itu. Jangan sampai terbalik-balik. Bisa ya. Jadi pemerasan tadi diatur di pasal 368 dan 369. Perbedaannya adalah 368 meras dengan ngancam-ngancam pakai kekerasan. Kalau 369 meras dengan ngancam-ngancam mempermalukan, membuka rahasia gitu. Tapi kalau rahasia kita sudah terbuka, lalu kita minta tolong supaya rahasia kita ditutupi lagi, lalu orang itu minta duit, dia bukan meras itu. Kayak normal lah sudah bilang kayak kita. Iya. Kalau kita mau kita harus bayar satu kayak. Terserah dia kan nggak ada unsur keharusan kan. Toh dia sudah malu misalnya gitu. Jadi inilah dia
pemerasan itu seperti apa? Ya ini dia. Ini bukan kata kita, ini undang-undang ini yang mengatakan begitu. Jadi sederhananya sebenarnya bahasa meras pun ya begitu, jangan dibalik-balik gitu loh. Dia yang minta tolong karena kita minta dibayar, kita dibilang meras. Itu bukan pemerasan. Ya, kalau kita meras berarti kita kalau kau nggak kasih duit, aku akan mempermalukan, aku akan membunuh. Itu baru meras. Sederhana ya? Sederhana. Paham ya? Paham. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kalau misalnya kita beli cabai, terus orangnya minta uang, penjualnya minta uang gitu, itu bukan ancaman gitu kan? Kan aneh juga gitu kan, kalau orang kan kalau beli cabai harus bayar yang jual cabainya. Masa kita anggap ancaman? Kalau kamu minta cabai dan kamu bayar, itu bukan meras. Misalnya kalau dia gak beli cabai, kamu bakal diancam gitu, dipukul. Nah, itu meras. Nah, demikian dari video kita kali ini. Sedikit-sedikit kita belajar hukum setiap hari, teman-teman. Tetap belajar bersama Elang Maut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menyujuah kita Kerina.